Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Imam Sartono is back. Oke, untuk video kali ini saya atau apapun itu terserah Anda ya, terserah ya, akan membahas 5 match 4 match saja. 4 match pertandingan yang gua tonton. Yang pertama Liverpool, Everton. Yang kedua adalah Napoli, Atalanta. Yang ketiga yaitu City. Yang keempat itu AC Milan. Yang terakhir, 5. Pertama Liverpool, Everton. Yang kedua itu Napoli, Atalanta. Yang ketiga adalah AC Milan. Yang keempat City. Yang terakhir adalah Madrid. Nah, 3 itu berbarengan, 2 itu terpisah. Untuk pertandingan kemarin malam yang gua nonton, kita bahas satu demi satu dulu ya. Everton lawan Liverpool. Dua-duanya kekuatannya itu berbeda jauh, jujur. Tapi permainannya itu saling ngotot. Tanda kutip, saling serang, saling membuka serangan, terus saling menggedor, saling terbuka lah, permainan terbuka. Tetapi saking sengitnya, Richarlison di kartu merah di menit ke 70 ya 70 di kartu merah sama wasit, dan skor sama kuat 2-2. Itu pertandingan yang cukup sengit yang gua tonton. Mereka berdua, walaupun pertandingan yang sebelum-sebelumnya itu juga sengit, tapi di kandang Everton ini yang paling sengit. Susah banget karena udah terbuka duluan di menit awal. Liverpool langsung nyetak gol. 20 menit kemudian dibalas sama Everton. 20 menit kemudian dibalas sama Everton, sama siapa ya, lupa. Golnya Michael Keane dari sepak pojok gitu. Itu cantik banget. Bukannya cantik sih, cantik, tapi Adriannya bapuk, jelek, dan pada akhirnya golnya makan kedudukan di babak pertama. Terus dan hasilnya sama-sama kuat dari awal juga, layak, seri, sengit, cukup sengit, luar biasa banget. Terus pertandingan kedua Napoli Atalanta. Pertandingan itu menurut gua benar kejut, kaget, shock, bukan kaget gimana, tek, wow, Atalanta di babak pertama aja ya, gua tonton, saya nonton, apapun itu terserah kalian anggap apa. Pertandingan kemarin malam sangat antara Napoli Atalanta dibuka dalam waktu sekian menit, 3-4 menit udah gol, 2 gol. Gila, mantep gak? 2 gol. Terus babak pertama kali itu 5 menit, kedua 2 gol. 2 gol, gila gak tuh? Di babak sampai half time 4-0. Di babak kedua usaha kedua lagi, tapi sama, skor akhir tutup 4-0.
itu kemenangan besar Napoli atas Atalanta. Semenjak musim lalu Napoli selalu gagal di lawan Atalanta. Sekarang pembuktian Atalanta the best. Selanjutnya City, AC Milan City, Arsenal. Terus yang kedua itu AC Milan, Inter, sama yang terakhir Real Madrid, Cadiz. 3 match itu jujur buat tidak menikmati tiga-tiganya secara bersamanya, tapi tidak fokus sama satu match saja, tapi gua ke tiga pertandingan itu. Jadi menurut gua AC Milan luar biasa banget, membuktikan bahwasanya sekarang saatnya Milan bangkit, mengeluarkan kekuatan terbaik dia di musim ini. Semenjak beberapa tahun yang lalu pergantian pelatih siapapun itu selalu gagal di awal pembukaan musim, dan pada akhirnya mereka finish ke Liga Eropa 5-6-7. Bahkan musim lalu dua musim lalu pas Gattuso aja awal melatih posisi 8-9. Sebelum Gattuso juga Seedorf, Filippo Inzaghi posisi 7, 8, 9, 10 klasemen. Mantep gak tuh? Bahkan pernah ya ke posisi 13 besar. Sekarang pembuktian Milan bangkit. Ini udah jalurnya udah benar, udah bagus, tinggal mempertahankan statement, mempertahankan gaya permainan, terus gaya permainan ya sewaktu-waktu bisa berubah, tapi haus kemenangan atau haus untuk mencetak gol harus ada di Milan, harus ada di Milan, dan itu harus dipertahankan terus sampai kapanpun harus mempertahankan itu. Pertandingan kemarin babak pertama luar biasa bagus, the best, luar biasa. Layak menang skor 2-1. Sekarang Milan posisi pertama puncak klasemen sementara, yang disusul sama Napoli sepertinya ya. Selanjutnya itu Man City. Manchester City juga sama, saling buka serang, permainan terbuka, walaupun strateginya beda. City menggunakan 4-3-3 dan sedangkan Arsenal menggunakan 3-4-3. Tapi gaya permainannya udah terbuka banget, jelas, saling serang. 1-0 di babak pertama di menit ke 4 apa 3 apa tuh? Oh, masih di awal-awal udah jebol gawang Arsenal, dan sampai akhir 1-0 untuk City, layak menang walaupun posisinya 14 dari 3 pertandingan sih, baru 3 pertandingan sih ya, wajar lah. 3 pertandingan sih, yang lain udah 4, 5, sedangkan City baru 3 match bertanding. Jadi ya Pep gak bisa disalahkan juga sih kalau gitu mah.
baru 3 pertandingan Liga Inggris yang City lakuin. Ya, optimis lah bisa juara musim ini. Kalau City mempertahankan komitmen sampai akhir musim untuk juara kembali. Selanjutnya untuk City ya, musim depan butuh seorang sosok striker yang luar biasa. Ada satu nama, yang pertama itu Luka Jovic dari Madrid. Yang kedua adalah Edis Milik. Dua. Kenapa gue milih dua? Karena gue yakin mereka berdua itu bisa menggantikan sosok Aguero. Walaupun Milik naik turun, tapi kalau Milik udah ngocer, udah gaspol, udah luar biasa. Sedangkan Jovic itu mengandalkan umpan lambung, tusukan itu ada tapi jarang dilakukan oleh Zidane. Zidane itu mengandalkan umpan lambung, tusuknya jarang. Umpan lambung dari tengah, dari belakang, depan, tengah, depan. Itu jadi, dan inisiatif striker itu untuk nusuk sendiri. Sedangkan Jovic udah harus stay di tengah. Itu tidak ada di Madrid, di City. City untuk mengandalkan counter attack dari Tiki Taka ya. Jadi striker hanya fokus di depan aja. Sedangkan di Madrid, Zidane seorang striker juga harus mencari ruang sendiri, harus gerak untuk nyetak gol. Itu yang ada di Madrid saat ini. Kalau Madrid, untuk sosok pengganti Benzema adalah ada dua juga. Yang pertama Erling Haaland. Yang kedua adalah Kylian Mbappe. Dua-duanya cocok, luar biasa, layak disandingkan. Oke. Terus Real Madrid terakhir. Pertandingan Madrid cukup memalukan. Dengan kalah skor 1-0 atas Cadiz. Jelas kesalahan Madrid dilakukan dari awal, tidak segreget yang pertandingan kemarin. Ini pertandingan yang cukup gila banget. Cadiz bermain terbuka, sangat gila itu. Cadiz layak menang, dan ini kekalahan perdana bagi Los Blancos. Untuk pertandingan Barca ya cukup ngeri karena Sergio Ramos kemungkinan absen karena cedera di pertandingan ini. Atas Cadiz, si Ramos cedera, nggak tahu cepet, pemulihannya cepet cuma seminggu, jadi pertandingan berikutnya bisa main atau bisa lama, bisa 2 bulan 3 bulan. Kemungkinan besar paling cepet tuh sebulan, nggak mungkin sampai 5 hari atau beberapa hari. Itu bisa aja gitu, tapi kalau sangat parah kemungkinan besar susah dalam waktu 5 hari 7 hari udah fit kembali, udah bisa dikemarin kembali. Oke, udah 14 menit sampai 15 menit, gue tutup aja ya. Oke, jangan lupa
subscribe, like, dan komen kalau perlu. Kalau Anda perlu komen aja. Apa yang kurang silakan komen, dan jika tidak perlu dikomen silakan nggak boleh komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.